Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sandi Supriyadi dari Prodi D3 Keperawatan Stikes Sang Tua Surabaya dengan nomor NIM 2020023. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknik atau cara pemasangan kateterisasi pada pria. Langkah pertama yaitu mempersiapkan pemasangan. Di tahap pertama yaitu menjelaskan proses metode pada pasien sebelum menjalankannya. Karena kebanyakan pasien tidak terbiasa menjalani metode seperti ini, apalagi dipasang tabung panjang ke dalam uretra mereka. Langkah kedua yaitu meminta pasien untuk berbaring terlentang. Di sini kita meminta pasien untuk berbaring terlentang, itu kaki pasien harus dalam posisi mengangkang. Berbaring dalam posisi terlentang akan melemaskan kandung kemih dan uretra, memudahkan pemasangan kateter. Uretra yang tegang akan menekan kateter sehingga menimbulkan perlawanan selama pemasangan. Kondisi ini bisa memicu rasa sakit dan terkadang bahkan kerusakan pada jaringan utama uretra. Dalam kasus yang parah bahkan dapat menyebabkan pendarahan. Tahap ketiga yaitu mencuci bersih tangan dan mengenakan sarung tangan steril. Tahap keempat yaitu membuka perlengkapan kateter. Di sini kateter diwajibkan untuk dipakai untuk sekali pakai dan dalam bentuk segel dan berikan alat dengan steril. Sebelum membuka perlengkapan, pastikan kateter yang tersedia memang sesuai untuk tujuan pemakaiannya. Anda membutuhkan kateter dengan ukuran sesuai bagi pasien. Kateter diukur berdasarkan satuan unit yang disebut French dan tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 12 hingga ke 48. Beberapa kateter juga memiliki bagian ujung khusus yang memungkinkannya mampu melayani fungsi yang berbeda. Misalnya jenis kateter yang disebut kateter Foley biasanya digunakan untuk menguras urin karena terdapat balon yang terpasang dan dapat ditutup, mengamankan posisi kateter di belakang leher kandung kemih. Tahap kelima yaitu mensterilkan dan menyiapkan area genital pasien. Di sini cek area genital pasien dengan penyeka kapas yang sudah direndam ke dalam desinfektan, bilas, atau seka daerah tersebut dengan air steril atau alkohol untuk menghilangkan kotoran. Ulangi sesuai kebutuhan. Setelah selesai, pasang tirai bedah di sekitar alat kelamin. Sisakan ruang untuk akses ke penis atau ke vagina. Pembersihan untuk pasien pria, bersihkan pembukaan uretra pada penis. Pembersihan harus dilakukan dari dalam keluar agar tidak mencemari uretra. Dengan kata lain, mulai dari pembukaan uretra dan dengan perlahan lembut, teruskan ke arah luar dengan gerakan melingkar. Berikutnya yaitu lumasi ujung kateter dengan pelumas. Olesi bagian distal kateter bagian 2-2 cm di ujung dengan cukup banyak pelumas. Ini adalah bagian yang akan dimasukkan ke dalam lubang uretra. Jika menggunakan kateter balon, pastikan untuk melumasi bagian ujung balon juga. Berikutnya yaitu pegang penis dan masukkan kateter ke dalam lubang uretra, yaitu dengan cara tahan penis dengan tangan non-dominan Anda dan tarik perlahan ke atas tegak lurus dengan tubuh pasien. Masukkan ujung kateter ke dalam uretra pasien dengan tangan dominan Anda. Berikutnya yaitu dengan cara teruskan mendorong sampai kateter sampai di kandung kemih.
Kateter yang panjang tersebut harus dimasukkan secara perlahan melalui uretra dan terus ke dalam kandung kemih sampai urin bisa diamati. Setelah urin mulai mengalir, teruskan mendorong kateter ke dalam kandung kemih sepanjang 5 cm untuk memastikan kateter menyentuh leher kandung kemih. Berikutnya yaitu jika menggunakan kateter balon, pompa balon dengan air steril. Gunakan string berisi air untuk memompa balon melalui tabung steril yang terhubung ke kateter. Balon yang sudah dipompa berfungsi sebagai jangkar untuk mencegah kateter berpindah posisi saat bergerak. Setelah terpompa, tarik kateter secara perlahan untuk memastikan balon menempel pada leher kandung kemih. Jumlah air steril yang digunakan untuk memompa balon tergantung pada ukuran balon pada kateter. Biasanya sekitar 10 cc air diperlukan, namun untuk memastikan periksalah ukuran balon yang tersedia. Berikutnya yaitu hubungkan kateter ke kantong drainase. Gunakan tabung medis steril untuk mengalirkan urin ke kantong drainase. Pasang kateter ke paha atau perut pasien dengan plaster. Pastikan Anda meletakkan kantong drainase lebih rendah dari kandung kemih pasien. Kateter bekerja dengan gravitasi, urin tidak dapat mengalir ke tanjakan. Dalam lingkungan medis, kateter dapat dibiarkan selama 12 minggu sebelum diganti, meskipun seringkali dibuang lebih cepat. Beberapa kateter, misalnya, langsung dibuang setelah urin berhenti mengalir. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.